Utang pemerintah Indonesia kini mendekati 10.000 triliun rupiah menjelang tahun 2030. Angka ini memicu kekhawatiran apakah level utang ini masih aman atau justru berbahaya. Utang bukan selalu buruk. Banyak negara memanfaatkannya untuk pertumbuhan. Namun membengkaknya utang menimbulkan pertanyaan soal kemampuan membayar dan beban generasi mendatang. Kuncinya bukan hanya besar utang, tapi seberapa bijak penggunaannya. Pengelolaan yang tepat bisa mendorong kemajuan, salah kelola jadi beban berat. Jika dikelola bijak, utang bisa jadi tuas kemakmuran. Jika tidak, masa depan bangsa bisa terancam. Angka utang saja menyesatkan. Keberlanjutan utang bergantung pada stabilitas rupiah, suku bunga, dan pendapatan negara. Jika rupiah melemah, utang falas jadi lebih mahal. Suku bunga global naik, utang baru makin berat. Jika ekonomi tak tumbuh sejalan dengan biaya pinjaman, risiko meningkat. Rasio pajak rendah membatasi ruang fiskal. Diversifikasi ekonomi dan perluasan basis pajak sangat penting. Dengan manajemen cermat, utang Indonesia bisa tetap berkelanjutan. Risiko fiskal Indonesia bertambah seiring utang yang naik. Rasio pajak di bawah 12% membatasi kemampuan membiayai layanan publik dan membayar utang. Ketergantungan pada komoditas seperti batu bara dan sawit membuat pendapatan negara rentan fluktuasi harga global. Saat harga turun, anggaran tertekan. Demografi muda jadi peluang dan tantangan, bisa mendorong pertumbuhan jika lapangan kerja dan pendidikan memadai. Pemerintah harus memperluas basis pajak dan investasi pada SDM. Hanya dengan reformasi, Indonesia bisa menjaga stabilitas fiskal. Utang baru aman jika ekonomi tumbuh lebih cepat dari utang itu sendiri. Indonesia harus mendorong pertumbuhan lewat inovasi, teknologi, dan digitalisasi. Investasi digital membuka industri baru dan memperluas basis pajak. E-commerce dan startup digital menciptakan lapangan kerja. Sinergi pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital menjaga utang tetap terkendali. Menuju 2030 ada dua skenario. Skenario optimis, reformasi ekonomi berjalan, digitalisasi meluas, pertumbuhan kuat, rupiah stabil, utang terkendali. Skenario pesimis, reformasi mandek, resesi global, harga komoditas jatuh, rupiah melemah, utang melonjak. Pilihan hari ini menentukan masa depan Indonesia. Pinjaman bijak, investasi SDM, dan inovasi bisa membawa Indonesia ke jalur optimis.
Agar utang jadi berkah, Indonesia harus fokus pada produktivitas. Investasi di manufaktur, infrastruktur digital, dan energi hijau ciptakan lapangan kerja dan ekspor. Pendidikan dan pelatihan kerja penting untuk daya saing. Transisi ke energi terbarukan, kurangi impor, emisi, dan buka industri baru. Jika tepat sasaran, utang bisa jadi fondasi kemakmuran bersama.